Seperti biasa di kesempatan kali ini kami hadir ke tengah-tengah ruang dengar Anda dengan program Mitra Tani, dan sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pagi hari ini. Beliau adalah PPL dari BPP Jaro. Kita perkenalkan saja Bapak Kaspul Anwar. Apa kabar Pak Kaspul? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Sehat Pak Kaspul lah. Langsung sehat. dari Jaro kah tadi kesini kah? Dari Muara Uya Pak. Dari Muara Uya. Tadi waktu saya kesini Pak Kaspul, cuacanya mendung-mendung gitu Pak Kaspul. Apakah sampean dalam perjalanan juga mengalami hal yang sama? Betul Pak. Kemarin tadi tuh ada sempat juga di jalan kayak ada gerimis lah. Untungnya cuman di bagian tertentu saja yang gerimis. Jadi sampai ke sini alhamdulillah sampainya dengan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Pak Kaspul, kita akan ngobrol-ngobrol terkait Mitra Tani Pak Kaspul. Iya, siap. Selain saya panggil Pak Kaspul saja boleh? Boleh. Oke. Kita berbincang-bincang dengan Pak Kaspul kali ini terkait dengan pertanian Mitra Tani ya. Temanya adalah Trichoderma agen hayati penangkal layu fusarium. Iya Pak. Ini kalau melihat bacaannya ini Pak Kaspul ya, ngeri-ngeri sedap ini. Betul. Bagi orang awam mungkin bertanya-tanya gerangan apakah Trichoderma ini ya. Betul Pak. Nanti kita juga akan menerima pertanyaan Pak Kaspul, boleh ya? Boleh. Dari teman-teman yang menyimak acara ini. Anda bisa bergabung seperti biasa lewat line telepon di 081348782112 atau lewat komentar Facebook ya. Ada operator kami nanti yang akan melayani Anda buat penanya-penanya yang ingin bergabung bersama kami. Pak Kaspul, ya, kita berbincang secara umum dulu deh. Iya. Apa yang dimaksud dengan Trichoderma tadi Pak Kaspul, seperti yang saya katakan, makhluk seperti apa itu dan kira-kira bentuknya seperti apa gitu Pak Kaspul. Nggih, silakan. Nggih. Jadi kalau bahasa kita nih mungkin baru saja mungkin ya untuk masyarakat umum bahasa Trichoderma itu mungkin bahasa Latin kayak itu. Bahasa Latin. Kalau bahasa Uya sana. Ya, bukan. Jadi kalau Trichoderma itu kalau bahasa secara umum di masyarakat petani itu biasanya Tricho memanggilnya. Nama panggilannya Tricho. Jadi kalau ini dia adalah sejenis jamur. Oh ya? Ya, jenis jamur yang bisa digunakan untuk ini memperbaiki untuk pencegahan penyakit yang ada di dalam tanah. Jadi penyakit di dalam tanah itu kan ada berbagai macam kayak gitu. Jadi dia salah satunya untuk mengantisipasi penyebaran penyakit tular tanah. Salah satunya itu adalah layu fusarium. Nah, jadi di sana dia itu hidup berdampingan dengan makhluk hidup sejenis jamur. Tapi yang namanya Trichoderma ini dia berfungsi untuk jenis jamur yang baik. Jadi ada istilah di tanaman itu ada jamur jahat, ada jamur baik. Nah, Trichoderma ini adalah salah satu jenis jamur yang baik kayak gitu. Jamur yang baik. Iya, jamur yang baik untuk tanaman. Untuk tanaman. Pak Kaspul. Ya. Ketika orang mendengar Trichoderma yang jarpian tadi, ya, itu adalah semacam jamur yang baik. Ya, bayangan orang jamur tuh ya kan kayak kulak-kulak tuh nah tumbuh di bawah pohon atau bahkan tumbuh di batang-batang pohon, nah kayak itu kira Trichoderma nih. Iya, betul Pak. Jadi kayak gini, di Trichoderma ini dia adalah sejenis jenis jamur yang tidak bisa kita lihat secara langsung gitu. Nah, jadi yang bisa kita lihat itu adalah nanti kumpulan miselium bahasanya. Miselium itu kumpulan daripada spora-spora yang berbentuk kayak serbuk kayak gitu. Nah, jadi dia kayak kalau kita bahasanya itu kalau di roti ada warna putih misalnya. Nah, ada warna putih, jamur. Nah, kumpulan Trichoderma itu seperti itu juga. Nah, namun untuk di warnanya biasanya warna hijau. Hijaunya lebih ada beberapa warna, ada yang warna hijau gelap, ada yang agak
kekuning-kuningan itu tergantung dari spesiesnya. Nah, di tanaman sayur-sayuran atau tanaman pisang itu biasanya ada yang warnanya agak gelap hijau-hijauan. Nah, itu trichoderma yang ada pada tanaman sayuran. Kalau di tanaman perkebunan kayak di karet itu biasanya agak kekuning-kuningan trichodermanya. Nah, namun yang banyak kita temui di daerah kita itu banyak di tanaman, biasanya tanaman lombok, tanaman pisang, kemudian tanaman jenis Pamili solanaceae, Pamili Pamili dari tanaman cabai-cabean lah kayak gitu. Nah, itu tapi bukan cabai-cabean yang itu, Pak ya? Bukan. Nah, ini cabai beneran ya? Wah, ini cabai beneran yang pedes-pedes lah. Yang pedes-pedes ya. Oke, Pak Kasmul, sebelum kita kupas lebih jauh nih tentang trichoderma, tadi juga judulnya aja penangkal layu fusarium ya. Iya, betul. Apa lagi gerangan yang dimaksud dengan layu fusarium tadi, Pak Kasmul? Baik, Pak. Teman-teman, untuk yang khususnya yang biasa nanam cabai, ini ada salah satu penyakit kayak gitu untuk memelihara tanaman cabai. Jadi penyakitnya itu dinamakan layu fusarium. Penyakitnya itu ya? Iya. Jadi dia adalah jenis jamur juga. Jenis jamur. Nah, layu fusarium ini nama ilmiahnya itu Fusarium oxysporum. Nah, dia menyerang melalui perakaran. Jadi melalui perakaran dia mengelilingi perakaran si tanaman cabai ataupun familinya tadi. Nah, jadi dia meletakkan sporanya di dalam perakaran, kemudian nanti akan membusuk di bagian perakaran tanaman cabai-cabean tadi. Nah, kemudian lama-kelamaan ini akan menyebar miselium jamur layu fusarium tadi, si fusariumnya. Nanti pada saat tanaman itu harusnya tanaman sehat, itu justru tanaman itu begini, daunnya layu-layu, kemudian mulai menguning, terus harusnya tanaman itu segar, disiram dengan air misalnya kayak gitu, atau turun hujan, itu tanamannya tetap layu. Oh ya? Ya, tanamannya tetap layu, seharusnya kan itu tanaman sehat. Nah, kemudian lama-kelamaan daunnya rontok. Nah, apabila kita bongkar di bagian perakaran, ini biasanya ada miselium warna putih. Jadi semacam kayak bahasa kitanya kulat ya. Ya, kulat, ada bekulat di bagian perakarannya. Nah, ini akan merusak bagian perakaran, makanya tanaman itu biasanya akan mati. Nah, selain itu juga fusarium ini akan menyebar ke pokok tanaman lainnya. Jadi satu yang kena, ini ada indikasi beberapa pohon di sekelilingnya itu akan bakalan kena. Jorong banjar melalar. Iya, betul sekali. Jadi melalar tanaman ini kena jamur layu fusariumnya. Seberapa parah, Pak Kaspul, layu fusarium ini ya menyebar ke tanaman-tanaman ini? Jadi kalau layu fusarium ini yang namanya layu, otomatis kan namanya akan mati, Bang. Walaupun kita beri pupuk kah atau misalnya air kah kayak gitu, tetap dia akan mati kayak gitu. Jadi kalau dia sudah kena layu fusarium, tamatlah percabean. Berarti tidak ada lagi cabai-cabean ya. Yang pedas-pedas tidak ada lagi karena diserang oleh jamur layu fusarium tadi. Jadi sangat ganas kalau untuk dia sudah terkena layu fusarium itu. Oh, begitu. Ya, baik. Jadi dibandingkan presentasi antara yang misalnya kena serangan Phytophthora, jenis penyakit yang lain, jamur lain, dengan bandingannya dengan kena layu fusarium, lebih parah layu fusarium ini karena kan bisa menghabiskan, dan di satu pohon kan sudah habis, nggak bisa lagi berbuah. Oh, begitu ya. Otomatis kan hasil produksinya tidak bisa dipakai kayak gitu. Jadi sangat merugikan sekali untuk layu fusarium ini. Terutama bagi petani, Pak ya? Ya, terutama bagi petani untuk cabai-cabian tadi kayak gitu. Baik. Selanjutnya Pak Kaspul, tadi di awal-awal dikatakan Pak Kaspul bahwa trichoderma ini bisa sebagai jamur yang baik, setidaknya bisa menangkal musuh-musuh jahat dari tanaman ini. Sekarang kaitannya bagaimana Pak Kaspul menjelaskan terkait dengan trichoderma ini bisa menangkal layu fusarium tersebut, Pak Kaspul? Sementara kalau tadi disebutkan ketika jamur fusarium ini
menyerang satu tanaman, melaral di saat malam mana ini. Ya, melalar kemana-mana. Nah, bagaimana trichoderma bisa mengatasi hal itu? Jadi kalau trichoderma ini sifatnya dia kayak sebagai kompetisi dengan si jamur fusarium. Jadi di dalam perakaran itu sama-sama jalan kayak gitu. Si jamur trichoderma ingin hidup di dalam perakaran, si layu fusarium tadi juga demikian hidup juga di perakaran. Nah, namun dia akan kalah bersaing dalam hal nutrisi, nutrisi atau makan. Jadi si jamur trichoderma ini dia memakan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam sini, otomatis dia akan si jamur fusariumnya akan kalah kayak gitu. Jadi dia akan bersaing di pertanaman itu. Jadi dia bersaing dalam hal ruang perakaran, kemudian menyaingi juga masalah makannya. Jadi kan setiap manusia itu perlu makan, sama juga jamur. Jamur itu perlu makan. Jadi si trichoderma ini lebih kuat kayak gitu untuk makannya dibandingkan layu fusariumnya. Kemudian kalau di trichoderma ini dia juga salah satu penghasil untuk decomposer. Decomposer itu untuk merombak-rombak bahan organik yang ada di dalam tanah, itu bisa dirombaknya, otomatis jadi nutrisi untuk tanaman kan. Nah, untuk nutrisi tanaman itu otomatis si cabai ataupun terong atau tomat itu akan lebih kuat karena nutrisinya dihasilkan dari secara alami. Jadi otomatis dia lebih kuat. Kemudian resistensi terhadap serangan-serangan penyakit layu fusarium tadi akan kalah kayak gitu, karena tanamannya sudah jadi lebih sehat kayak gitu. Jadi kenapa trichoderma ini lebih unggul dibandingkan si layu fusarium, karena dia juga ada mengandung zat antimikrobanya. Jadi bisa mematogen pada jamur trichoderma juga bisa. Jamur layu fusariumnya tadi. Layu gitu. fusarium ya. Ya, jadi dia sebagai kompetensi untuk ruang dan nutrisinya. Kemudian juga ada zat antimikroba untuk patogennya. Dia juga sebagai merombak bahan organik supaya jadi lebih kuat kayak gitu kondisi tanaman, imun tubuh tanamannya itu. Jadi seperti itu. Oke, Pak Kaspul. Ya. Tadi dijelaskan juga bahwa antara jamur layu fusarium dengan jamur trichoderma ini kalau mereka berbarengan berkembang dalam satu tempat yang sama, maka akan terjadi persaingan. Ya, persaingan. Katakanlah begitu ya, Pak. Ya. Antara setidaknya persaingan makanan lah, setidaknya begitu ya. Ya. Dan kalau boleh dikatakan jamur layu fusarium ini kada kehagian makan balah. Iya, kada kehagian makan. Karena sudah dihantam oleh jamur trichoderma. Jangan-jangan jamur trichoderma ini nanti juga akan menyerang nutrisi untuk tanaman ini, Pak Kaspul. Bagaimana penjelasannya, Pak Kaspul? Karena ketika dia sudah tidak berhasil mengalahkan, katakanlah begitu dalam tanda petik layu fusarium ini, dia akan menyerang unsur hara, nutrisi segala macam yang ada di tanah tersebut. Bagaimana penjelasannya, Pak? Jadi yang nama jamur itu tujuannya adalah utamanya ke jamur. Jadi tidak memakan ke nutrisi untuk tanah, untuk tanaman. Justru dia menghasilkan karena proses perombakan tadi justru menghasilkan nutrisi-nutrisi yang bisa diserap oleh akar tanaman kayak gitu. Baik. Justru lebih menguntungkan, bukan malah merusak nutrisi yang ada di makan ini tadi triko, tapi dia akan memakan daripada bahan organik, diolahnya untuk menjadi unsur hara yang bisa diserap untuk jadikan digunakan untuk pupuk kayak gitu. Baik, Pak Kaspul. Ya. Apakah juga trichoderma ini ada macamnya, Pak Kaspul? Ada jenisnya, ada model-model tertentunya. Ini trichoderma ini katakanlah jamur tadi, Pak ya. Kalau kita katakan jamur trichoderma ini untuk jamur trichoderma untuk tanaman holti misalnya. Boleh. Ini jamur trichoderma untuk tanaman keras misalnya kayak pohon para misalnya. Apakah ada semacam perbedaan-perbedaan tertentu, Pak? Jadi untuk jenisnya itu memang ada beberapa jenis kayak gitu. Nah, khususnya trichoderma yang banyak kita jumpai di untuk pertanaman sayuran
atau tanaman pangan itu biasanya itu ada berbeda dengan jenis untuk komoditas kayak perkebunan, kayak untuk karet. Kalau untuk di jenis untuk ini tanaman sayuran, tanaman pangan itu biasanya jenis Trichoderma Harzianum yang lebih hijau gelap kayak gitu. Ada Harzianum, ada Viridae, ada itu satunya Asperillum kayak gitu untuk jenisnya. Nah, tapi kalau dia untuk ke perkebunan itu jenisnya itu yang Trichoderma koningi, warnanya agak kekuning-kuningan kayak gitu. Nah, dia sifatnya sama-sama untuk mengendalikan penyakit kayak gitu, tapi spesifik tanamannya ada yang berbeda-berbeda juga kayak gitu. Oke. Nah, yang banyak di tempat kita yang beredar diproduksi di tempat kita itu yang Harzianum untuk untuk Trichodermanya Harzianum. Jadi gitu. berbeda-beda Pak ya? Ya. Oke, Pak Kaspul, Ya. nanti kita akan lebih jauh lagi bicara tentang Trichoderma ini bisa mengatasi jamur fusarium ya. Siap. Semakin lama ngobrol dengan Pak Kaspul semakin asik nih. Yeah. Karena bicara dengan orang-orang pertanian begitu ya Pak Kaspul ya. Ya. Pasti akan muncul kata-kata sulit ini Pak. Ya. Bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa Betul, pertanian begitu ya. bahasa-bahasa ilmiah. Tapi alhamdulillah Pak Kaspul bisa menjelaskan secara lugas bagaimana jamur Trichoderma ini bisa membuat justru tanaman menjadi lebih sehat Pak Kaspul ya. Tanaman jadi lebih sehat. Kita akan kembali Pak Kaspul setelah sajian berikut ini di kebersamaan kita pada program Mitra Tani. Oke teman-teman TPPL di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya masih bersama Pak Kaspul Anwar ya. Beliau adalah siapa? PPL BPP Jaru. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan Trichoderma, agen hayati penangkal layu fusarium. Ya, tadi betul. sudah kita ngobrol secara umum ya ini Pak Kaspul ya. Dan berikutnya ini bagaimana caranya Pak Kaspul kita bisa mendapatkan jamur Trichoderma ini Pak Kaspul untuk bisa mengaplikasikan pada tanaman agar lebih efektif, karena jamur ini kan kalau kita sepanjang sepengetahuan kita hanya berupa spora saja ini Pak ya. Ya betul, Berkembangnya secara spora. Kayak Pak memilih sporanya nih Pak Kaspul agar bisa di tanaman tersebut kita pindah begitu misalnya Pak Kaspul. Jadi kalau untuk mendapatkannya itu biasanya ada yang sudah menjual dalam bentuk kemasan, biasanya seperti itu. Jadi ada yang diproduksi dari perusahaan secara umum itu biasanya ada namanya Trico mereknya. Kemudian ada juga Secopi T. Nah itu juga kandungan Trichoderma. Ada yang bentuk cair, ada juga yang padat kayak gitu dijual. Kalau yang cair biasanya dalam bentuk botolan. Tapi di toko-toko atau kios-kios pertanian ada Pak ya? Di toko-toko pertanian di tempat kita kadang ada, kadang juga sebagian yang penjual kadang tidak tahu kayak gitu. Maksudnya tidak tahu? Tidak menyediakan kayak gitu. Tapi kalau kita mencari baru disediakan, kadang seperti itu. Oh begitu. Kalau di toko pertanian. Nah, tapi ada juga yang ini dari pemerintah daerah? Pemerintah daerah semacam kayak BPTPH itu biasanya di lab Sungai Raya. Di mana tuh Sungai Raya Bekandangan? Sungai Raya Kandangan. Jadi di sana itu ada laboratorium khusus untuk memperbanyak Trichoderma di sana. Untuk memproduksi Trichoderma. Ya, di sana ada juga. Nah, jadi biasanya kita bisa memesan melalui POPT, petugas ini pengendali organisme pengganggu tanaman. Nah, di sana juga kita bisa memesan melalui beliau kayak gitu untuk mendapatkan Trichoderma tadi. Nah, selain itu juga nih khususnya nih warga Tabalong nih di tempat kita di Muara Uya itu ada juga yang memproduksi Pak. Yang bikin itu? Ada. Jadi yang ada menyediakan yang Trichoderma ya? Ya, ada menyediakan Trichoderma. Jadi itu di tempat Mas Iqbal. Jadi dia salah satu juga petani milenial. Dia memproduksi Trichoderma itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan nih para petani nih, baik itu untuk warga Muara Uya, Jaro atau sampai ke Arwai,
selatan, itu silahkan menghubungi Mas Iqbal tadi bisa. Dia memproduksi. Jadi namanya trichoderma ini tadi, kalau dia pesan nanti dibuatkan nanti bisa kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya kita tidak perlu jauh-jauh, misalnya mau ke Sungai Raya, di tempat kita juga ada. Ada ya? Jadi silakan aja, nanti bisa dikasih nomor HP-nya. Baik, gitu. Baik Iqbal. Pak Iqbal lagi saya pikir. Karena disebut Pak Iqbal tadi ya. Iya, Pak Kaspul maksud saya begitu, maaf ya. Iya. Pada saat apa sih Pak Kaspul tanaman itu perlu diberi jamur trichoderma tadi Pak Kaspul? Dan saat apa, maksudnya waktu kapan pemberian yang paling bagus untuk pemberian trichoderma tadi Pak Kaspul? Jadi untuk pengaplikasian yang paling efektif itu biasanya di sore hari kayak sore gitu. Hari. Atau sehabis hujan. Oh ya? Kenapa kayak gitu? Karena yang namanya jenis jamur dia tidak tahan, rata-rata tidak tahan dengan cuaca panas kayak gitu. Misalkan kita mengaplikasikan pas pada siang-siang hari kan cuaca panas itu. Nah, dia trichoderma ini tidak tahan dengan cuaca panas kayak gitu. Jadi lebih baik kita menunggu sehabis matahari sudah mulai terbenam, misalnya di jam 4 sehabis asar misalkan kayak gitu boleh, atau misalkan sehabis hujan tapi cuaca itu tidak panas lagi, cuacanya model kayak mendung, itu bagus. Jadi dia suka yang kayak lembab kayak gitu kondisinya, redup-redup gitu ya. Redup-redup. Nah kemudian untuk aplikasi awal itu biasanya di pengolahan tanah. Oh ya? Nah, jadi di pengolahan tanah itu sebelum ditanami itu ya? Ya, sebelum ditanami. Jadi sebelum ditanami itu kita kasih pupuk kandang misalkan. Pupuk kandang ditaburkan di bedengan. Semprotkan saja trichoderma tadi. Semprotkan aja trichoderma tadi. Kalau dia dalam bentuk beras nanti ini taburkan, bisa dikasih air dulu. Gitu. Kasih air, kemudian airnya tadi disemprotkan. Disemprotkan. Kalau dia yang cair, trikonya langsung dicairkan aja kayak gitu. Jadi kalau untuk aplikasi pertama di pengolahan tanah. Kalau untuk kita membuat kompos ini juga lebih baik. Waktu membuat kompos ini ada pupuk kandang, kita komposkan, fermentasi. Supaya apa? Kadang di pupuk kandang ini dia ada jenis jamur-jamur jahat bahasanya kayak gitu yang bisa merusak. Nah, dengan adanya triko tadi dia mampu untuk merusak jamur jahat tadi kayak gitu. Nah, di pupuk kandang tadi sudah jadi kita fermentasi jadi pupuk namanya triko kompos. Nah, itu bisa diaplikasikan waktu pengolahan tanah, diolah tanah di kultivator, biasanya dicacah, habis itu ditutup mulsa. Nah, selanjutnya bisa lagi diaplikasikan pada saat waktu sudah tanaman tumbuh umur 1 minggu misalkan, supaya imun tanaman itu kuat. Itu kita semprotkan dengan ini, dikocorkan di perakarannya itu. Bisa dengan dosis 1 gelas 200 mili kan. Nah, itu 1 pohon dikocorkan. Oh, cukup banyak Pak ya? Ya, jadi supaya apa? Supaya dia imun tubuh tanaman ini kuat kayak gitu. Selain itu kan fungsinya bukan sekedar untuk layu pusarium, menyuburkan tanaman juga iya, kayak gitu. Karena dia menghasilkan merombak bahan organik tadi supaya menjadi unsur yang bisa diserap tanaman. Jadi aplikasinya sebelum tanam, setelah tanam, bisa dilanjutkan nanti intervalnya misalnya 1-2 minggu bisa diaplikasikan lagi. Seperti itu mungkin. Tadi Pak Kaspul menceritakan bagus dicampur pada saat dengan pupuk kandang. Pupuk kandang, iya betul. Dan nah sekarang apakah tidak semacam tumpang tindih ini Pak Kaspul ketika kita mencampur trichoderma untuk mengatasi layu pusarium tadi dengan pupuk kandang itu tadi, apakah tidak terjadi ya semacam benturan lah di alam mereka sana Pak Kaspul ya terhadap katakanlah nutrisi daripada tanaman ini Pak Kaspul. Tadi kan sudah ada trichoderma, dicampur lagi pupuk dengan pupuk kandang, bahkan pupuk yang lain atau bahkan dengan pestisida, bagaimana nih Pak Kaspul? Ya, jadi kalau masalah tumpang tindih, yang namanya trichoderma tadi dia adalah makanannya bahan organik Pak. Nah, makanannya bahan organik.
Nah, jadi beda-beda gitu ya? Ya, jadi kalau dia ada bahan organik, justru dia malah meningkatkan nutrisinya, memperbanyak jamur trikonya. Yang asalnya misalnya jumlahnya cuman kerapatannya 1/1000 bahasanya makhluknya itu bisa meningkat jadi 10.000 kayak gitu. Baik. Ya, seperti itu. Oke Pak Kaspul, kita harus break dulu. Iya, siap. Nanti kita insya Allah juga kalau misalnya ada pemirsa yang bergabung, kita akan menjawabnya Pak Kaspul ya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami mumpung ada Pak Kaspul nih, Kaspul Anwar. Kita akan berbincang-bincang, bukan berbincang-bincang, sudah dari tadi berbincang-bincangnya ya Pak Kaspul ya. Iya, betul. Silakan bergabung bersama kami, mungkin ada pertanyaan kah atau ada sesuatu Boleh, yang barangkali kurang jelas terkait dengan trichoderma ini kaitannya dengan jamur fusarium tadi ya Pak Kaspul, silakan bergabung bersama kami. Boleh. Dan kita akan kembali setelah sajian berikut tentu saja di program Selamat Pagi Tabalong. Baik teman-teman LPL, kita masih berbincang-bincang dengan Pak Kaspul. Pak Kaspul, rupanya sudah ada atensi nih dari penonton kita, bahkan pendengar kita juga terkait dengan trichoderma ini Pak Kaspul. Dari Siran di Anggrek, dekat sini aja. Oh iya, boleh. Jalan Anggrek sebelah kantor polisi itu, Jalan Anggrek situ. Oh iya, enggak. Ya. Beliau bertanya begini Pak Kaspul, bagaimana respon trichoderma jika digunakan di tanah yang sebelumnya terlalu sering memakai pestisida atau fungisida kimia, Pak? Oh iya, jadi biasanya digunakan pestisida kimia sama fungisida kayak gitu Pak ya. Terlalu sering lah karena sudah keseringan sudah biasa digunakan itu. Dan ini baru kali pertama diterapkan trichoderma. Jadi yang pertama, kalau kita sudah biasa menggunakan jenis pupuk, jenis pestisida, nah untuk awal-awalnya kita tetap menggunakan misalnya kayak pupuk kimia tetap kayak gitu. Tetapi untuk penggunaannya itu jangan berbarengan. Oh ya? Jangan berbarengan. Maksudnya jangan berbarengan. Ini trichoderma, ini pupuk atau pestisida itu diaplikasikan pada saat berlangsung secara bersamaan kayak gitu. Jangan diaplikasikan seperti itu. Tetapi diberi tenggang waktu, misalkan 3 hari atau 1 minggu kayak gitu. Diberi jarak kayak gitu. Supaya apa? Supaya yang namanya makhluk hidup itu dia perlu penyesuaian juga kan. Nah, perlu penyesuaian. Kalau kita pada saat kita aplikasikan bersamaan, justru takutnya nanti si jamur yang trichoderma ini tadi takutnya akan kalah kayak gitu. Nah, tetapi kalau untuk mengaplikasikan tetap kita gunakan. Jadi sebelum tanam tadi penggunaannya di pengolahan tanah, kemudian penggunaan pupuk organik tadi dijadikan kompos, itu justru malah bagus kayak gitu. Tetapi jangan berbarengan. Jangan bersamaan ya. Pada intinya kayak gitu. Tetap aja diaplikasikan. Mau kita mau mengocorkan trichoderma, dikocorkan aja silakan kayak gitu. Mau sampean misalnya menggunakan pupuk kimia misalnya, tapi diberi tenggang 3 hari atau 7 hari, baru selanjutnya kayak gitu. Itu ya Huda ya. Bukan Siran tadi di Anggrek ya. Ini berikutnya Huda di Pemarangan Pak. Silakan. Apakah trichoderma bisa digunakan sebagai alternatif total untuk fungisida kimia atau tetap perlu kombinasi dari keduanya Pak? Ini terkait, kaitannya dengan untuk mengatasi jamur. Iya, untuk mengatasi jamur ya Pak ya. Si trichoderma ini tadi sifatnya adalah pencegahan Pak. Jadi pencegahan itu dalam artian dia belum kena serangan kayak gitu. Nah, jadi makanya harus di awal dulu kita imunkan dulu tanaman tadi. Nah, kita imunkan di awal pengolahan tanah, penggunaan pupuk, dikocor selanjutnya. Jadi supaya mencegah. Nah, kalau dia sudah ada serangan, otomatis kan itu pengobatan ya. Jadi kalau trichoderma, kalau dia sudah kena serangan, itu tidak bisa mengobati kayak gitu. Jadi sifatnya adalah untuk mencegah sebelum adanya serangan-serangan penyakit jamur itu tadi, Leiopusarium. Kalau kita misalkan untuk pengobatan, Leiopusarium ini tidak bisa diobati kayak gitu. Nah, tapi yang bisa diaplikasikan adalah untuk pencegahan. Jadi kalau untuk sebagai total untuk yang penting adalah untuk pencegahan di awal kayak gitu. Seperti itu. Itu tadi ya Huda di Pemarangan. Berikutnya Indra di Hikun Pak. Bolehkah trichoderma diaplikasikan ke tanaman lain selain hortikultura, misalnya karet,
Ya. sawit atau bahkan padi Pak misalnya. Jadi trichoderma ini tadi kan selain dia berfungsi untuk mengendalikan penyakit tular tanah, salah satunya Fusarium, dia juga berfungsi sebagai perombak bahan organik. Nah, dia berfungsi sebagai imun tanaman, otomatis dia bisa digunakan ke semua jenis tanaman. Jadi bukan mesti harus spesifik tanaman sayuran atau spesifik tanaman perkebunan karet, tidak mesti kayak gitu. Karena selain dia berfungsi pencegah penyakit, dia sebagai perombak bahan organik. Nah, otomatis di tanaman Apa saja? kelapa sawit itu boleh kayak gitu. Mau tanaman karet boleh kayak gitu. Nah, yang lebih bagus itu dikomposkan nanti trikonya. Jadi digabung dengan pupuk kandang fermentasi. Pupuk kandang itu tadi yang udah jadi fermentasi itu yang diaplikasikan. Itu sangat bagus, mantap itu kayak gitu. Iya. Indra Dihikun tadi, begitu ya? Jawaban dari Pak siapa namanya? Pak Kaspul. Baik, berikutnya nih ada lagi pertanyaan, rupanya ini antusias banget ini Pak. Para penonton dan pendengar kita nih Pak. Ada Pak Jeri di Kembang Kuning Pak. Oh iya. 4 betakun Pak Ai. Bujurkah trichoderma bisa mati amun dicampur lawan pupuk kimia tertentu jar? Oh inggih. Jadi antara trichoderma ini kan makhluk hidup. Nah, kemudian ada pupuk kimia. Ini bahan-bahan mungkin bertolak belakang nih. Kayak gitu. Apakah memang ibaratnya mati trikonya? Kalau dia dalam bentuk pupuk, ini biasanya kan pupuk itu nutrisi, Pak ya. Jadi ada C NPKCAMGS lah bahasa nutrisinya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tidak mati tetapi mungkin jumlahnya berkurang kayak gitu. Nah, jumlahnya. Nah, tetapi kalau dia itu jenisnya fungisida, fungisida kan untuk mengendalikan jamur. Nah, itu dia pasti akan mati. Kayak gitu. Tapi kalau untuk pupuk insya Allah tidak mematikan, tapi mungkin karena dia namanya bahan kimia pasti ada ini pasti ada pengurangan daya tahan tubuh si trikonya tadi kayak gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kami anjurkan diberi tenggang aja. Diberi tenggang misalnya kayak tadi 3 hari, 7 hari itu akan lebih baik kayak gitu. Nah, daripada bersamaan pada saat misalnya kita aplikasikan mau pakai pupuk kimia digabung langsung pakai triko kayak gitu. Nah, tetapi pada intinya dia juga salah satu berfungsi untuk meningkatkan kesuburan. Maksudnya apa? Kita memberikan pupuk kan, nah kita memberikan pupuk itu kan otomatis ada yang mau diserap. Si triko ini tadi merombak bahan organik supaya bisa diserap, kayak gitu fungsinya. Tetapi kalau bisa diberi jeda aja. Ya mungkin seperti itu sarannya. Itu ya Pak Jeri di Kembang Kuning. Berikutnya Pak, satu lagi terakhir ini dari Randi di Tanta Pak. Oh iya, silakan. Masa kedaluarsanya adakah Pak terkait dengan trichoderma ini? Apakah ketika sekali diberi trichoderma betarusan kayak nang kulat di hutan-hutan kayak gitu. Kulat bantilung, kulat karikit misalnya gitu, tumbuh tarus tiap tahun gitu Tiap tahun tumbuh tarus. Bagaimana ini kalau terkait dengan trichoderma Pak? Jadi makhluk hidup ketika kita berikan ke tanah, selama dia ibaratnya kondisi tanahnya kondusif, artinya bahan organiknya ada kayak gitu. Nah, bahan makanannya ada, dia akan tumbuh di perakaran tadi kayak gitu. Nah, tetapi kalau masa dia di suhu ruangan kayak biasa kayak kita simpan nih, ada produk trichoderma kayak gitu kita simpan. Nah, itu memang ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau di suhu ruangan biasa, suhu kamar itu normalnya itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan kayak gitu. Nah, tapi melihat di kondisi tanah trikonya juga, dia akan dicirikan dengan warna hijau. Nah, apabila warna hijaunya ini berubah semakin lama semakin putih, kemudian terakhir semakin kuning, maka rusak gitu Pak ya. Nah, itu berarti dia ada perubahan ini tadi makhluk hidupnya berkurang kayak gitu. Nah, kemudian lama kelamaan dia biasanya warna kuning, ada juga bisa teridentifikasi kontaminasi kayak gitu. Nah, itu bisa juga masa kadaluarsa mengurangi kayak gitu. Ya standarnya ya anggap 3 bulan lah kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk awet Pak ada triknya kayak gini. Masukkan ke dalam kulkas. Masukkan ke dalam kulkas. Nah, itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, kalau mau saat menggunakan kita ambil di kulkas nih. Kalau ada sisa kita tetap masukkan ke kulkas lagi. Jadi kalau
nanti habis di kulkas, jangan dibiarkan di suhu ruangan biasa kamar. Karena apa? Kalau pada saat di suhu ruangan kamar, dia ketika di kulkas itu justru malah lebih cepat membusuknya kayak gitu. Jadi untuk triknya kalau mau awet, masukkan ke dalam kulkas. Ya. Okay. Sama ini tempat kemasannya itu kan ada yang transparan, ada yang tertutup. Nah, kalau dia yang supaya lebih awet itu bagusnya yang tertutup, supaya jangan kena cahaya matahari. Ya, itu mempengaruhi juga. Jadi masa keluarsa itu tergantung dari bahannya itu tadi, kemudian pengelolaan kemasan, sama daya simpan kemana kita menyimpannya. Mungkin seperti itu. Terakhir, Pak Kasful Anwar. Singkat saja, apa yang akan Anda katakan pada para petani terkait trichoderma ini kaitannya dengan mengatasi layu fusarium tadi? Silahkan terakhir. Jadi untuk warga seluruh Tabalong maupun sekitarnya dan di seluruh Indonesia, saat ini kita lagi menggalakkan pertanian ramah lingkungan kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Karena di tempat kita yang penggunaan bahan-bahan kimia itu makin tahun makin salah satunya ada dampak residunya. Jadi saran kami gunakan untuk masa-masa pencegahan, silahkan kita gunakan penggunaan bahan organik, salah satunya Agensia Hayati Trichoderma ini tadi. Karena apa? Biayanya lebih murah dibandingkan penggunaan pestisida ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Nah, tetap kalau pada saat awal masa-masa transisi, misalnya kita baru menggunakan penggunaan bahan organik, tetap dibarengi dengan penggunaan bahan kimia, tetapi dikurangi jumlahnya. Semakin lama semakin dikurangi ya. Nanti semakin lama penggunaan pupuk kimianya lebih sedikit sampai tidak menggunakan sama sekali. Jadi pada intinya kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, tidak mesti kita harus membeli sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau trichoderma ini kalau kita mau mau rajin sebenarnya bisa dibikin sendiri juga. Seperti itu kayak gitu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kasful Anwar, PPL BPP Jaru. Mudah-mudahan perbincangan kita ada manfaatnya, Pak Kasful. Amin. Bisa mengedukasi masyarakat juga. Dan yang lebih penting lagi bahwa trichoderma ini aman, Pak ya. Insya Allah aman, Pak. Baik. Teman-teman LPL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kasful Anwar. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita akhiri program ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.